Bab 2599. Keluarga Han dan keluarga Fan. Pukulan kakak seperguruan Fan mengandung kekuatan penyegel khusus. Hanya perlu menekan Yuna Han, Reiki di tubuhnya akan dikurung oleh dirinya. Pada saat itu Yuna Han hanya dapat dikontrol oleh dirinya. Ketika melihat Yuna Han hendak dipegang olehnya, sebuah cahaya yang terang menembus langit. Pada saat ini, sebuah cahaya dingin yang tajam melintas di antara Yuna Han dan kakak seperguruan Fan. Cahaya pedang jatuh, energi pedang yang tajam menyebar ke angkasa. Ekspresi kakak seperguruan Fan sedikit berubah, dia segera menyimpan tangannya dan mundur. Setelah cahaya pedang jatuh, cahaya bersinar ke segala arah, semua orang mundur. Erikin memegang pedang Kingtong dan mendarat di samping Yuna Han. "Ada apa?" Erikin berkata dengan pelan. Meskipun dirinya berada di dalam goa, tetapi dirinya juga mengetahui tentang kedatangan kapal spiritual melalui Merah Sakti. Namun, kapal spiritual ini tidak menyembunyikan keberadaannya. Mereka bahkan menggantungkan bendera Sekte HOIW. Erikin juga tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, Yuna Han adalah gadis suci dari Sekte HOIW, hidup atau mati dia sangat penting bagi sekte tersebut. Yuna Han diam-diam berlari ke lautan tak berujung sudah hampir sebulan, orang dari Sekte HOIW datang menjemputnya juga tidak aneh. Hanya saja Erikin tidak menyangka bahwa dia hanya mengalihkan perhatian sejenak saja, ternyata ada orang ingin menyerang Yuna Han. Diduga aura jiwa dewa di tangan Yuda Sue dan yang lainnya berkaitan dengan mereka, keluarga Fan yang memiliki musuh dengan keluarga Han. Hubungan itu adalah permusuhan, dan orang bencong itu bernama Chris Fan. Yuna Han segera memperkenalkan asal-usul orang-orang ini kepada Erikin. Erikin mengangkat alisnya dan mengerti secara garis besar. Yuna Han menolak untuk pergi bersama mereka. Orang-orang ini bahkan mencoba untuk membawa dia pergi dengan paksa. Tindakan ini memang ada sedikit masalah. Mengenai kakak seperguruan Fan, dia terlihat semakin canggung. Ketika Erikin keluar, pada pandangan pertama mengira dia adalah seorang biarawati. Dia jelas-jelas merupakan seorang biarawan, tetapi dia malah mengenakan jubah berwarna merah muda, berambut panjang, bahkan memakai bedak, bibirnya merah seperti habis makan tikus mati. Alasan utamanya adalah karena penampilan yang menawan dan feminin. Ternyata penampilannya seperti ubi jalar busuk, hidung bengkok, mulut sosis dan aroma bubuk kosmetik di sekujur tubuh. Hal itu hampir membuat Erikin muntah. "Siapa kamu?" Ketika kakak seperguruan Fan dan beberapa lainnya mendarat, mereka melihat Erikin, alisnya tiba-tiba mengerut. Ketika dia datang ke pulau terpencil, dia mengira Yuna Han sendirian saja, dia tidak menyangka akan muncul kultivator lain. "Teman seiman, ini adalah masalah internal Sekte HOIW kami. Aku sarankan kamu jangan ikut campur agar tidak menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri." Chris Fan mengancamnya dengan dingin. Sebelumnya dia juga tidak peduli tentang itu, dia mengira itu adalah seorang kultivator yang lewat atau tinggal di pulau terpencil ini. "Kebetulan sekali, aku adalah temannya, tidak mungkin pergi," kata Erikin dengan cuek. "Karena Yuna Han tidak ingin pergi dengan kalian, kurasa lebih baik kalian segera pergi." Kedua belah pihak sudah bertarung, tentu saja Erikin tidak akan segan terhadap lawan lagi. "Kamu adalah teman Yuna Han." Lucu sekali. Ketika mendengar hal itu, Chris Fan menunjukkan penghinaan di wajahnya, menatap Erikin dan mencubit hidungnya. Sebelumnya, dia hanya merasa cahaya pedang Erikin tajam, tetapi dia belum terlalu memperhatikannya. Sekarang sekilas melihat, Chris Fan langsung rileks. "Kamu berasal dari pelatihan tanpa partai yang mana? Kamu hanya kultivasi tahap awal fase penilaian yang berpakaian seperti orang biadab. Apakah kamu layak menjadi teman gadis suci Sekte HOIW-ku?"
Aku lihat kamu hanya kultivator yang tidak bisa bertahan di daratan dunia dewa sehingga pergi ke lautan tak berujung. Setelah Chris Van selesai berbicara, terdengar suara tertawa dari orang-orang yang berada di belakang. Chris Van berpakaian rapi, bawahannya juga demikian. Eric Kin suka memakai pakaian yang sederhana, jadi dia berdiri di sini seperti perbedaan antara manusia dan dewa. Eric Kin belum mengatakan apa-apa, Yuna Han yang berada di sampingnya mengerutkan kening. Kakak seperguruan Van, kamu keterlaluan sekali. Tuan Qin adalah temanku, tidak perlu kamu nilai. Dia juga bukan kultivator yang terlantar. Urusannya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tunggu sebentar, maksud kamu dia benar-benar temanmu ya? Kali ini, Chris Van benar-benar terkejut, tidak hanya dirinya saja, tetapi orang-orang yang berada di belakangnya juga terkejut. Perlu diketahui, Yuna Han adalah seorang gadis cantik yang terkenal dingin. Meskipun dia tidak pernah mengabaikan biarawan sampai titik itu, tetapi aku juga tidak pernah mendengar dia mengakui dan akur dengan siapapun. Chris Van mengamati Yuna Han dan menemukan bahwa lawan ternyata serius. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya, perlahan-lahan menunjukkan ekspresi usil. Adik seperguruan Han, menarik sekali. Ketika berada di sekte, aku tidak pernah dengar kamu ada teman kultivator laki-laki. Tidak menyangka setelah keluar, kamu bisa sembarangan menemukan pria kultivator dan berteman dengannya. Chris Van mencibir dengan nada suara yang tajam. Oh ya, sini seperti pulau yang sepi tanpa reiki. Hanya ada kalian berdua, di pulau yang sama, kalian tinggal di pulau yang sama selama berhari-hari. Cekak, aku tidak menyangka setelah meninggalkan sekte, sikap adik seperguruan membuatku kaget. Apa yang kamu bicarakan? Yuna Han sangat marah. Tanpa diduga, dirinya mengakui identitas Eric Kin, tetapi Chris Van malah berpikir ke hal-hal yang menjijikkan. Haha, apakah bukan seperti itu? Aku baru sadar pakaian yang kamu pakai sepertinya milik orang ini. Astaga, gadis suci sekte HWW ternyata adalah orang yang begitu sembarangan. Chris Van tertawa terbahak-bahak. Iya, kakak seperguruan, ternyata gadis suci itu hanya pura-pura saja. Mengenal orang, tetapi tidak mengetahui isi hati. Ternyata gadis suci suka tidur dengan pelatihan tanpa partai yang lemah. Bawahan-bawahan itu juga mencibir dan mengejek. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Van, mereka tidak takut pada Yuna Han. Adik seperguruan, jika hal ini menyebar ke sekte, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh kakak dan adik seperguruan, jadi kamu sebaiknya mengikuti aku kembali dengan patuh. Sekarang Chris Van benar-benar sangat semangat. Dalam sekte HWW, semua orang memperlakukan Yuna Han sebagai peri seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Di antaranya tentu ada alasan mengapa Yuna Han membuat semua orang terpesona, karena wajahnya yang cantik. Tetapi juga ada faktor kebaikan hatinya, kelembutan dan kesopanannya terhadap semua orang, serta kultivasinya yang tinggi. Jangankan beberapa kultivator wanita yang iri dengan Yuna Han, bahkan dirinya juga sangat membenci Yuna Han. Sekarang dirinya memegang rahasia Yuna Han. Jika hal ini dipublikasikan, maka reputasi Yuna Han akan hancur, kekuatan keluarga Han secara alami akan anjlok. Chris Van, jangan omong kosong. Omongan orang-orang ini penuh dengan kata-kata yang kotor. Yuna Han gemetar karena marah, dia tidak tahan lagi, dia langsung mengeluarkan pedang abadi dan mengarahkannya ke Chris Van. Kenapa? Adik seperguruan, kejelekan kamu dibocorkan kami, kamu masih ingin bunuh aku. Chris Van tidak takut pada Yuna Han, sebaliknya dia pura-pura kaget kemudian tertawa jijik. Tapi adik seperguruan, walaupun kamu keluar untuk main-main, kamu juga harus cari kultivator yang layak. Budak ini terlihat lemah dan bodoh,
dia benar-benar tidak cocok denganmu. Kamu. Yuna Han sangat marah. Yuna, serahkan padaku. Erikin yang berada di samping mengerutkan alis ketika mendengar kata-kata itu dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang abadi itu. Bajingan ini sangat sombong, dia tidak hanya mempermalukan dirinya, tetapi dia juga merusak reputasi Yuna Han. Kenapa? Lelaki tak becus, ada saran apa? Chris Van tersenyum sinis. Bersambung.